Pakar telematika, Rai Suryo kembali melontarkan pernyataan keras terkait polemik ijazah Joko Widodo, Jokowi. Dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Refli Harun pada Jumat, 29 Mei 2026, Rai menyebut ijazah Jokowi, 99,9% palsu. Pernyataan itu disampaikan Roy di akhir konferensi pers saat menjelaskan pandangannya mengenai polemik yang terus berkembang. Kalau teman-teman melihat pertanyaan, ijazah pakar telematika, Rai Suryo kembali melontarkan pernyataan keras terkait polemik ijazah Joko Widodo, Jokowi. Dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Refli Harun pada Jumat, 29 Mei 2026, Rai menyebut ijazah Jokowi, 99,9% palsu. Pernyataan itu disampaikan Roy di akhir konferensi pers saat menjelaskan pandangannya mengenai polemik yang terus berkembang. Kalau teman-teman melihat pertanyaan, ijazahnya asli atau palsu, maka jawabannya menurut kami, ijazahnya palsu. Ijazah ini 99,9% palsu, kata Rai. Dalam kesempatan itu, Rai mengklaim pihaknya bersama Dr. Tifa memperoleh temuan baru terkait dugaan ketidakjelasan dokumen ijazah tersebut. Ia bahkan menyebut hasil temuan yang dibawa ke Institut Teknologi Bandung, ITB, dan Institut Pertanian Bogor, IPB, menunjukkan ijazah yang dipersoalkan tidak ada. Bagaimana bisa P21 kalau ijazahnya nggak ada? Mau ada ratusan bukti dan saksi sekalipun, kalau alat bukti utamanya nggak ada, bagaimana? Ujarnya. Rai mengatakan temuan tersebut berasal dari penelitian yang disebut dilakukan Dr. Bonatua dan diklaim merujuk pada ratusan aturan hukum. Namun hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Jokowi maupun Universitas Gadjah Mada terkait pernyataan terbaru Rai tersebut. Selain menyoal keaslian ijazah, Rai juga mengkritik ketidakjelasan. Rai juga mempertanyakan adanya informasi yang menyebut penyidik sempat menjanjikan perkara akan selesai dalam waktu 3 hingga 4 bulan. Bagaimana bisa penyidik memberikan janji terhadap sesuatu yang belum pasti? Ini menyangkut nasib orang, ucapnya. Ia menilai ketidakjelasan status perkara tersebut menciptakan presiden buruk dalam penegakan hukum. Sudah lebih dari 1 tahun, tapi status P21 masih digantung, katanya. Roy bahkan menyebut secara hukum perkara tersebut semestinya berujung penghentian penyidikan atau SP3. Bahkan harus terbit SP3. Bukan kami yang minta, tetapi demi hukum seharusnya demikian, ujarnya. Bandingkan dengan kasus Ferdy Sambo. Dalam konferensi pers itu, Roy turut membandingkan lamanya penanganan perkara polemik ijazah dengan kasus pembunuhan yang menjerat Ferdy Sambo. Ia menyebut proses hukum kasus Sambo berlangsung jauh lebih cepat meski memiliki perhatian publik sangat besar. Kasus Ferdy Sambo dari LP dibuat tanggal 8 Juli 2022 sampai P21 tanggal 28 September 2022 hanya 72 hari, kata Rai. Rai juga menyinggung kasus kopi sianida yang menurutnya hanya membutuhkan waktu sekitar 141 hari hingga status P21 diterbitkan. Sementara perkara polemik ijazah yang dilaporkan sejak 30 April 2025, menurut Rai, hingga kini belum menunjukkan kepastian hukum. Kasus ini sampai 30 Mei 2026 sudah 396 hari atau lebih dari 1 tahun, tetapi status P21 masih digantung, katanya. Rai menilai lambannya perkembangan perkara tersebut semakin menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Dalam perkara itu, Rai juga menyatakan perkara polemik ijazah yang menyeret dirinya bersama sejumlah pihak lain semestinya dihentikan melalui penerbitan surat perintah penghentian penyidikan, SP3. Menurut Roy, langkah tersebut dinilai sesuai dengan kondisi perkara yang hingga kini disebutnya belum memiliki kejelasan terkait alat bukti utama. Bahkan harus terbit SP3. Bukan kami yang minta, tetapi secara hukum atau demi hukum itu harus keluar, kata Rai. Ia menilai sulit bagi penyidik untuk melanjutkan perkara ke tahap berikutnya apabila dokumen ijazah yang dipersoalkan belum dapat dipastikan keberadaannya maupun status hukumnya. Rai juga menegaskan pandangan tersebut bukan semata bentuk pembelaan diri, melainkan bagian dari upaya menjaga proses penegakan hukum agar berjalan sesuai prosedur. Yang kami lakukan bukan semata-mata defense, tetapi demi menjaga marwah hukum di Indonesia, ujarnya. Selain itu, Rai mengkritik lamanya proses hukum yang berjalan tanpa kepastian. Ia menyebut kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Rai juga menyatakan perkara polemik ijazah yang menyeret dirinya bersama sejumlah pihak lain semestinya dihentikan melalui penerbitan surat perintah penghentian penyidikan, SP3. Menurut Roy, langkah tersebut dinilai sesuai dengan kondisi perkara yang hingga kini disebutnya belum memiliki kejelasan terkait alat bukti utama. Bahkan harus terbit SP3. Bukan kami yang minta, tetapi secara hukum atau demi hukum itu harus keluar, kata Rai.
Ia menilai sulit bagi penyidik untuk melanjutkan perkara ke tahap berikutnya apabila dokumen ijazah yang dipersoalkan belum dapat dipastikan keberadaannya maupun status hukumnya. Rai juga menegaskan pandangan tersebut bukan semata bentuk pembelaan diri, melainkan bagian dari upaya menjaga proses penegakan hukum agar berjalan sesuai prosedur. Yang kami lakukan bukan semata-mata defense, tetapi demi menjaga marwah hukum di Indonesia, ujarnya. Selain itu, Rai mengkritik lamanya proses hukum yang berjalan tanpa kepastian. Ia menyebut kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.